Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam pendidikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Aulia. Pembelajaran kita masih tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita simak. Pembelajaran keempat yaitu menyampaikan informasi dari teks lisan anak-anak. Nah, informasi itu dapat kita peroleh dari teks lisan yang kita dengarkan. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Sekarang kita coba membaca. Ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh. Tumbuh itu artinya adalah bertambah, baik ukuran berat maupun tingginya. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan bisa juga kebiasaan dari berolahraga. Olahraga itu ada bermacam-macam cara anak-anak. Salah satunya adalah dengan cara permainan seperti yang ada di gambar berikut. Ini adalah permainan menggendong. Jadi dia melakukan olahraga dengan cara bermain seperti itu ya. Nah, pembelajaran keempat. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan anak-anak. Salah satunya dengan perbuatan yaitu kita harus mensyukuri karena di saat pandemi seperti ini kita masih dilimpahkan nikmat sehat oleh Allah, oleh Tuhan kita. Seperti itu anak-anak. Dan bersyukur dengan perbuatan itu adalah merawat karunia Tuhan, seperti merawat hewan peliharaan. Nah, bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama. Siapa yang tahu bunyi sila pertama? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita melakukan suatu kegiatan itu harus dilakukan dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu anak-anak. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan yaitu berdoa. Sebelum memulai kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah dengan makanan. Apabila kita akan makan, kita harus memulai dulu atau kita harus mengawalinya dengan berdoa. Ada yang tahu bagaimana doa sebelum makan untuk agama Muslim ya? Iya, pintar sekali. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang harus kita lakukan sebelum kita makan. Jadi jangan sampai makanan yang kita makan itu tidak diawali dengan doa anak-anak. Selapar-laparnya kalian, apabila kalian ingin makan, kita harus memulai dengan berdoa. Nah, untuk yang agamanya non-muslim, kalian bisa berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Nah, kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya anak-anak, karena sehat itu adalah mahal. Apabila kita sudah terserang penyakit atau kita sedang sakit, itu pasti kita akan mengeluarkan uang untuk berobat. Berobat itu tidak murah anak-anak. Jadi di sini adalah kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya, karena sehat itu adalah mahal. Nah, dengan nikmat sehat, kalian dapat melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah bermain bersama teman, bersama saudara, makan makanan yang dimasak oleh orang tua, berkumpul dengan keluarga, bermain, belajar bersama. Iya. Kalau kita dengan badan yang sehat, kalian juga bisa menikmati dan merasakan semua anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan bagaimana
jika badan kalian sakit? Apa kalian juga dapat merasakan masakan yang enak atau makanan yang enak? Tidak ya. Apa kalian bisa bermain bersama teman-teman? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu, kalian harus bersyukur atas karunia tersebut, anak-anak. Bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan diri, karena sehat itu dimulai dari kita sendiri, anak-anak. Salah satunya contoh adalah giat berolahraga, menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang bergizi sebagai upaya menjaga kebersihan atau menjaga kesehatan. Tekun beribadah dan belajar itu juga wujud mensyukuri kesehatan anak-anak. Apabila kita sakit, kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan. Apabila kita sakit anak-anak, apa mungkin kita bisa belajar daring seperti ini? Kalian bisa mengikuti pembelajaran dari Bu Aulia? Tidak kan? Pastinya kalian akan berbaring di tempat tidur seperti itu. Apa bisa kalian beribadah? Mungkin yang beragama Islam, apa bisa kalian beribadah di masjid? Tentu tidak ya anak-anak. Apa yang beragama selain Islam? Tidak mungkin kan kalian beribadah di gereja atau di tempat-tempat beribadah kalian? Tentu tidak ya anak-anak. Nah, setiap agama itu selalu mengajak umatnya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Menjalankan perintah agama itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi setiap agama itu mengajak umatnya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu anak-anak. Nah, pembelajaran kelima, operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan anak-anak. Ingat kembali, penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Jadi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Jadi, letaknya harus sejajar ya anak-anak. Bilangan-bilangan yang nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar seperti itu. Kita lihat, kita lanjut ya. Nah, ada dua cara anak-anak. Yang pertama adalah cara bersusun panjang dan yang kedua adalah cara bersusun pendek. Mari kita coba ya. Penjumlahan dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Kita lihat contohnya. Cara bersusun panjang. Kita lihat ya, cara bersusun panjang. Di sini adalah 1432 sama dengan, kita pisahkan ya anak-anak, 1000 ditambah 400 ditambah 30 ditambah 2 ditambah 1254. Apabila kita pisahkan, yaitu 1000 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 4. Jadi hasilnya kita kalau menjumlahkan itu harus dari belakang atau dari satuannya dulu ya anak-anak ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Iya, betul sekali. Sekarang kita ke puluhan, dari satuan ke puluhan. Tidak ada simpanan ya. 30 ditambah 50 sama dengan hasilnya adalah 80. Kita ke ratusannya, 400 ditambah 200 sama dengan 600. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Jadi kita jumlahkan semuanya anak-anak. 2000 ditambah 600 ditambah 80 ditambah 6, hasilnya adalah 2686. Jadi di sini hasil dari 1432 ditambah 1254, hasilnya adalah 2686. Ini apabila
apabila kita bersusun panjang. Memang agak panjang, tapi memudahkan untuk yang masih belum bisa penjumlahan ya. Nah, sedangkan cara bersusun pendek yaitu cara bersusun pendek 1432 ditambah 1254. Di sini harus disejajarkan 1000 atau ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Seperti itu. Mari kita jumlahkan. Kita tetap menjumlahkannya. Yang pertama adalah dari satuannya ya anak-anak. Di sini satuannya adalah 2 dan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1432 ditambah 1254 sama dengan 2686. Hasilnya sama, cuman caranya yang berbeda, cara panjang dan cara pendek. Sampai di sini sudah paham ya? Bu Aulia lanjut. Ini tadi bersusun pendek seperti ini anak-anak. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah dengan ratusan, yang terakhir ribuan ditambah dengan ribuan. Jadi seperti itu langkahnya anak-anak. Sekarang pembelajaran yang ke-6, menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Jadi harus benar-benar dipahami anak-anak. Yang kedua adalah buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Kita coba ya anak-anak. Kita coba contohnya. Yang pertama yaitu perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah menjadi 3.200 meter. Berapakah total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Siapa yang sudah bisa? Oh iya, semuanya sudah bisa ya. Mari kita lihat ke penyelesaiannya. Berdasarkan soal cerita tersebut, kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut. Ini namanya soal matematika. Soal kalimat matematika ya anak-anak ya. 4.320 ditambah 3.200. Sekarang kita menyelesaikan dengan cara bersusun pendek. Seperti ini. Tetap satuan dengan satuan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Ribuannya 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Jadi total jarak yang ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Setiap ada soal cerita pasti dan harus diberi jadi ya. Nah, sekarang sudah memasuki tugas. Tugas kalian adalah dijawab atau dicoba kalian pecahkan permasalahan berikut. Yang kedua, tugas berikutnya anak-anak, amatilah gambar berikut, susun dan tulislah dalam bentuk cerita. Jadi gambar tersebut kalian susun menjadi satu cerita yang membuat kalian menarik, yang menurut kalian menarik. Mengertinya? Nah anak-anak,
Sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita akhiri tema 1, subtema 1. Sampai ketemu minggu depan dengan subtema 2. Dan jangan lupa belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa absennya ada di deskripsi ya anak-anak. Kalian coba klik di tulisan berwarna biru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye.